Malam itu, keluarga Indah melangkah melewati pintu gerbang rumah tua yang sudah berumur ratusan tahun, berdiri kokoh di tengah hamparan sawah di desa terpencil Jawa Timur. Kabut tipis menyelimuti halaman, membuat bayangan pepohonan yang meranggas tampak seperti sosok-sosok samar yang mengintai. Ayah membawa koper besar dengan langkah pelan, sesekali menatap sekeliling dengan raut wajah penuh kelelahan dan was-was. Ibu mengikuti di belakang, sambil menggandeng tangan kedua anak mereka, Raka yang berumur 10 tahun, dan adiknya, Lila yang masih berumur 7 tahun. Rumah itu tampak seperti terjebak dalam waktu. Catnya sudah mengelupas pintu kayu tua yang berat menggantung miring, dan jendela-jendelanya yang berdebu memantulkan cahaya bulan purnama dengan redup. Bau apek dan kayu lapuk menguar keluar, menyelimuti udara malam yang dingin. "Ini rumah nenek buyut kita," kata ayah dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, agar tidak mengganggu sesuatu yang tak terlihat. "Kita mulai hidup baru di sini." Namun, suasana sunyi itu malah membuat dada Sari, sang ibu, sesak. Ada sesuatu yang terasa salah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sepasang matanya menangkap siluet samar di balik jendela kamar atas. Bayangan gelap yang tiba-tiba menghilang saat ia mengedipkan mata. Raka dan Lila mulai bertukar pandang. "Kak, aku takut," bisik Lila sambil memeluk kakaknya erat-erat. Raka mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. "Tenang, mungkin cuma bayangan pohon, Lil." Langkah mereka memasuki rumah. Derit lantai kayu tua menyambut. Di dalam, barang-barang antik berjejer rapi di sudut-sudut, tertutup debu tebal dan sarang laba-laba. Foto hitam putih bergambar nenek moyang mereka terpajang di dinding dengan mata yang seolah menatap langsung ke jiwa. Tiba-tiba, terdengar suara berderit pelan dari lantai. Semua menahan napas. Ayah mencoba tersenyum. Mungkin rumah ini cuma menyesuaikan diri dengan penghuni baru. Tetapi suara langkah kaki itu terus terdengar, seolah ada seseorang berjalan di koridor atas, meski mereka tahu lantai atas masih kosong dan terkunci rapat. Malam itu, keluarga Indah tidur dengan mata terbuka, menunggu apa yang akan datang dari beyang-beyang rumah tua itu. Malam pertama di rumah tua itu terasa begitu sunyi, sapi dan aneh. Indah terjaga di kamarnya, terbaring di kasur yang berderit saat ia bergeser. Suara malam di luar sangat sunyi, hanya terdengar hembusan angin yang sesekali menggerakkan daun kering. Tiba-tiba, dari atas terdengar suara langkah kaki berat, satu demi satu, berjalan pelan tapi pasti, di atas lantai kayu yang sudah tua itu. Langkah itu seperti seseorang berjalan perlahan di koridor lantai atas, padahal kamar-kamar di atas masih terkunci dan kosong. Indah menggigil, dadanya terasa sesak. Ia segera bangkit dan mendekati pintu kamar, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu berhenti. Hening. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Namun beberapa detik kemudian, langkah itu kembali. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Indah langsung membuka pintu kamar dan turun ke ruang tengah, tempat suaminya duduk sambil membaca buku. "Ayah, kamu dengar nggak itu?" Suara Indah bergetar, hampir seperti berbisik takut. Ayah menoleh, tersenyum kecil. "Suara apa, Dek?" Langkah kaki di lantai atas, berat dan perlahan. Ayah mengangkat bahu. "Mungkin cuma tikus atau kucing. Rumah tua begini biasanya banyak hewan kecil yang berlarian." Indah mengangguk, tapi dalam hatinya, keraguan itu semakin besar. Ia merasa sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan makhluk hidup biasa. "Kita baru saja pindah. Mungkin rumah ini butuh waktu untuk beradaptasi," tambah ayah mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan juga Indah. Namun, dalam diam, suara langkah itu tetap membekas di telinga Indah. Dan malam itu, tidur mereka terancam terganggu oleh bisikan-bisikan yang entah datang dari mana. Setelah malam yang hampir tanpa tidur, pagi mulai merayap masuk melalui jendela-jendela berdebu. Namun di ruang tamu, suasana masih terasa dingin dan sunyi. Meski mentari sudah menyinari halaman rumah, Indah duduk di sofa tua yang berlapis kain kusam. Matanya terfokus pada sudut ruangan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu bayangan hitam samar, seperti sosok manusia, bergerak cepat menyelinap dari balik lemari antik
Detak jantungnya langsung meningkat. Ia menahan napas, mencoba memastikan apa yang baru saja dilihatnya itu nyata. Bayangan itu tidak jelas, kabur, tapi gerakannya begitu cepat, seperti menghilang ke udara. "Bu," Indah memanggil dengan suara agak parau. "Kamu lihat itu?" Yang sedang di dapur segera keluar dan melangkah ke ruang tamu. Namun, saat ibu sampai di sana, bayangan itu sudah lenyap tanpa jejak. "Lihat apa, Nak?" Ibu bertanya, sambil memandang sudut ruang yang sama. Indah terdiam, berusaha mencari kata-kata. "Ada bayangan, sepertinya seseorang, tapi sekarang sudah nggak ada." Ibu mengerutkan kening, mencoba menyembunyikan rasa khawatirnya. Mungkin itu cuma bayangan dari pohon di luar yang tertangkap cahaya matahari. Namun, di dalam hati, ibu juga merasakan sesuatu yang aneh dan menakutkan. Ketika mereka kembali ke dapur, suara kecil terdengar lagi seperti langkah kaki yang tergesa-gesa, diikuti desahan napas berat yang tak wajar. Kedua wanita itu saling berpandangan. Ketakutan mulai merayap. Malam itu, rumah tua itu terasa semakin dingin. Angin malam yang menusuk melalui sela-sela jendela seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa dipahami. Indah dan Ayah sudah tidur. Namun di kamar anak-anak, suasana jauh berbeda. Raka dan Lila terlelap dengan mata setengah terbuka, seolah mereka tahu ada sesuatu yang mengintai. Tiba-tiba, pintu kamar anak-anak itu bergerak perlahan. Perlahan sekali, terdengar suara kayu berderit. Pintu terbuka dengan sendirinya, tanpa ada angin yang menerpa. Lila yang terbangun lebih dulu mulai menangis keras. "Kakak, aku takut." Suaranya gemetar dan berlinang air mata. Raka mencoba memeluk adiknya, namun wajahnya juga pucat penuh ketakutan. Ibu yang terbangun karena suara tangisan segera berlari ke kamar mereka. Dengan langkah cepat, namun hati-hati, ia membuka pintu dan masuk. "Ayo, jangan takut, Nak. Ibu di sini," kata ibu sambil menggendong Lila dan membelai rambut Raka. Namun ia sendiri merasakan bulu kuduknya berdiri. "Pintu ini, aku yakin aku tidak membukanya," kata Raka dengan suara bergetar. Indah mengangguk pelan, jantungnya berdetak kencang. Ini bukan angin atau hal biasa. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari balik pintu. Semua menegang. "Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini," bisik Indah dalam hati, tanpa tahu bahwa malam belum akan selesai dengan ketakutan ini. Keesokan harinya, suasana di rumah tua itu masih terasa berat. Indah duduk di teras depan, memandangi halaman yang mulai ditumbuhi rumput liar. Pikirannya masih kacau oleh kejadian malam sebelumnya. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan rambut putih dan langkah yang pelan tapi mantap mendekat. Dia tetangga sebelah, Pak Darmo, yang sudah tinggal di desa itu selama puluhan tahun. Matanya tajam, namun menyimpan kehangatan. Meski ada sedikit keraguan di wajahnya saat menatap rumah itu. Pak Darmo duduk di sebelah Indah, menunduk sebentar sebelum mulai berbicara dengan suara hampir berbisik. "Rumah ini dulu milik Pak Karto, orang yang sangat dihormati di desa, tapi dia meninggal secara misterius di kamar itu, di Lenti Otas," katanya sambil menunjuk ke arah jendela kamar atas yang gelap. Indah merasakan udara seolah membeku. "Misterius? Bagaimana, Pak?" tanyanya dengan hati-hati. "Konon, malam itu dia ditemukan tewas tanpa sebab yang jelas. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Tapi sejak saat itu, rumah ini sering dihantui. Banyak yang dengar suara langkah, kaki, bisikan, bahkan ada yang lihat sosoknya berjalan di lorong." Pak Darmo menatap tajam ke arah rumah. Banyak yang menghindari rumah ini. Bahkan setelah keluarga Pak Karto pergi, tak ada yang berani tinggal lama. Indah menelan ludah, jantungnya berdegup lebih kencang. "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan?" Pak Darmo menghela napas. "Kalau memang ingin tinggal di sini, kalian harus siap menghadapi apapun. Dan mungkin mencari bantuan orang yang bisa mengerti dunia lain." Indah merasa dingin, menusuk dari ujung kepala hingga kaki, seolah-olah bayangan gelap yang menghuni rumah itu kini menatap langsung ke dalam jiwanya. Malam itu, angin malam berhembus lebih kencang, mengirimkan suara rintik-rintik hujan yang mulai jatuh pelan ke atap rumah tua itu. Di dalam kamar, Indah duduk di dekat jendela kamar atas. Matanya menatap gelap luar yang diselimuti kabut.
Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sebuah sosok hitam berdiri diam tepat di balik jendela, menatap lurus ke dalam kamar dengan mata yang seakan menembus jiwa. Indah terkejut dan hampir berteriak, "Siapa kamu?" Suaranya menggema tajam di keheningan malam. Namun, sosok itu tidak menjawab. Dalam sekejap, bayangan hitam itu lenyap seperti diserap kegelapan malam. Indah terpaku, hatinya berdebar tak karuan. Ia berlari turun, mencari suaminya. Di ruang tengah, "Ayah, ada seseorang di jendela kamar atas. Aku lihat dia." "Aku benar-benar lihat." Ayah menatapnya dengan ragu. "Kamu yakin? Bukan bayangan pohon atau sesuatu?" "Tidak, ini berbeda." Sosok hitam berdiri diam, menatapku. Indah gemetar. Suara hujan semakin deras, dan udara di rumah seolah makin dingin menusuk. Mereka berdua berdiri dalam keheningan, menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar rumah tua biasa. Setelah hari-hari yang dipenuhi ketakutan dan kegelisahan, keluarga Indah memutuskan untuk mengundang seseorang yang dianggap bisa membantu seorang paranormal ternama di desa sebelah, Mbak Ratna. Pagi itu, di depan pintu rumah tua yang berderit, Mbak Ratna tiba, berpakaian serba hitam dengan kalung berliontin besar. Matanya tajam seperti bisa menembus dunia lain. Ia membawa tas kecil berisi peralatan ritual. Ketika Mbak Ratna melangkah masuk ke ruang tamu, udara seketika berubah. Ruangan turun drastis. Dinginnya menusuk tulang. Semua yang ada di sana terdiam, merasakan hawa aneh yang tak biasa. Mbak Ratna menutup matanya sejenak, menghela napas panjang, lalu membuka mata yang kini bersinar samar. Ada kehadiran kuat di sini. Suaranya pelan, namun tegas. "Rawat too. Sudah lama tinggal di rumah ini." Ia marah, kesepian, dan ingin diakui. Indah merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Mbak Ratna mengambil dupa dari tasnya dan menyalakannya. Asap putih mengepul pelan, menyebar ke seluruh ruangan. "Aku akan mencoba berkomunikasi dan mengusir energi negatifnya. Tapi kalian harus siap menerima apapun yang akan terjadi." Tiba-tiba, suara gemuruh halus terdengar dari langit-langit, dan sesosok bayangan samar melintas cepat di belakang Mbak Ratna. Ia menatap ke arah itu, seolah sudah sering berhadapan dengan hal seperti ini. "Kalian di sini bukan tanpa sebab," katanya serius. "Roh ini ingin sesuatu dari kalian. Kita harus cari tahu sebelum semuanya terlambat." Setelah menyalakan dupa dan menebarkan asap putih di seluruh rumah, Mbak Ratna duduk bersila di ruang tengah. Matanya terpejam dalam-dalam. Suasana hening menyelimuti. Hanya terdengar suara langkah kaki yang samar dari lantai atas. Mbak Ratna membuka matanya perlahan, menatap keluarga Indah dengan wajah serius. "Roh ini bukan roh yang ganas," katanya pelan, tapi ia songgot, marah, dan kesepian. Ayah menatap tajam. Suara beratnya penuh tanya. "Apa yang dia inginkan dari kami?" Mbak Ratna menghela napas. Ia ingin diakui keberadaannya. Selama ini, ia terabaikan, tidak pernah didoakan atau diingat oleh keturunan maupun tetangga. Itu membuatnya gelisah dan sulit menemukan ketenangan. Indah menggenggam tangan suaminya erat. "Jadi, bagaimana kita bisa membuatnya tenang?" Paranormal itu mengangkat tangan, doa dan penghormatan. "Kalian harus mengadakan ritual kecil, memanggilnya dengan hormat, dan memintanya pergi dengan damai. Tapi ingat, jangan pernah memprovokasi roh ini, karena kemarahannya bisa muncul kapan saja." Suasana di ruangan itu menjadi semakin berat. Seperti udara penuh beban tak terlihat. Indah bisa merasakan energi tak kasat mata mengelilingi mereka. Seolah-olah sosok yang tidak terlihat itu sedang mendengarkan setiap kata yang terucap. Malam itu, setelah semua siap, Mbak Ratna mulai ritual di ruang tengah. Ia menyalakan beberapa lilin dan dupa, mengelilingi keluarga Indah yang duduk diam dengan harap dan ketakutan. Suasana terasa sangat tegang. Mbak Ratna melantunkan mantra dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Asap dupa melingkar-lingkar di udara, membentuk pola-pola yang seolah hidup dan bergerak sendiri. Lampu-lampu di seluruh rumah padam secara bersamaan. Ruangan berubah menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh api lilin yang bergetar ditiup angin malam yang seakan menyelinap masuk tanpa diketahui
Suara gemuruh halus mulai terdengar dari langit-langit, seperti bisikan-bisikan tak jelas yang mengisi udara. Bisikan itu bergema, saling bersahutan dengan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Indah menggenggam tangan suaminya erat-erat. Wajah mereka pucat pasi. "Apa itu?" bisik ayah dengan suara parau. Mbak Ratna tetap tenang, matanya menatap ke arah langit-langit, berusaha menangkap kehadiran yang tak kasat mata. "Roh itu sedang merespon," katanya pelan, tapi ia tidak ingin pergi dengan mudah. Detik-detik terasa seperti berjam-jam. Ketegangan memuncak. Lilin mulai bergetar lebih kuat, dan dari kegelapan, sesosok bayangan samar tampak perlahan melayang di sudut ruangan. Dalam gelap ruangan yang hanya diterangi nyala lilin yang bergetar, Indah duduk membeku. Tubuhnya tegang seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara bisikan di langit-langit semakin keras, menggema seperti suara roh yang meratap. Tiba-tiba, Indah merasakan sentuhan dingin di bahunya. Napasnya terhenti. Ia berbalik dengan perlahan. Jantungnya berdegup kencang, sampai nyaris pecah di hadapannya. Berdiri sosok bayangan hitam pekat. Wujudnya samar dan tak berwujud jelas. Tapi aura dingin yang keluar dari bayangan itu membuat udara di sekitarnya seolah membeku. Bayangan itu perlahan mendekat, seperti ingin menyentuh Indah lagi. Wajahnya kosong, tanpa mata, tapi Indah merasa seolah seluruh jiwanya sedang ditelusuri. "Diam," suara dalam pikirannya berbisik, bergetar penuh amarah dan kesedihan. Indah menutup mata, berusaha menenangkan diri. Suara Mbak Ratna terdengar dari belakang. "Jangan takut, itu hanya roh yang mencari pengakuan. Jangan lari, hadapi dengan tenang." Lilin-lilin mulai menyala lebih terang. Asap dupa melingkar kuat membentuk batas perlindungan. Pianjen itu berhenti, seolah ragu. Suasana menjadi hening sejenak. Ketegangan yang menusuk perlahan mereda. Indah tahu ini baru permulaan, tapi setidaknya ada harapan. Malam itu, setelah ritual yang membuat udara terasa lebih ringan, keluarga Indah mulai merasa sedikit lega. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Tepat tengah malam, dari lenti otas, terdengar suara yang membuat darah mereka membeku. Suara tangisan bayi, lirih dan memilukan. Tangisan itu terdengar begitu nyata, seperti datang dari kamar kosong yang selama ini tidak pernah mereka gunakan. Indah langsung terbangun. Bulu kadaknya. Ia memandang ke arah ayah dan ibu yang juga terjaga. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang sama. "Ibu, kamu dengar itu?" Tangisan bayi. Suara Indah nyaris berbisik ketakutan. Ibu mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa. Dengan langkah hati-hati, ia berdiri dan mulai naik ke lantai atas, mengikuti suara tangisan yang semakin jelas dan menusuk jiwa. Tangisan itu membawa hawa dingin yang menusuk tulang, seolah rumah itu sedang menangisi sesuatu yang sangat pilu. Setiap langkah ibu menuju ke kamar itu, tangisan bayi semakin dekat. Namun saat ia tiba di depan pintu kamar, suara itu mendadak hilang. Ibu merasakan napasnya memburu. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara tegas, tapi hanya keheningan yang menjawab. Di balik pintu, terasa ada kehadiran yang sangat berat, seperti sebuah luka lama yang belum pernah sembuh. Ibu tahu, rumah ini menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ibu membuka perlahan pintu kamar tua di lantai atas. Napasnya terengah. Suara tangisan bayi telah lenyap, tapi udara di dalam kamar itu terasa sangat berat, penuh aura kesedihan dan keputusasaan. Tiba-tiba, di sudut kamar yang remang, muncul sosok wanita berpakaian putih lusuh. Wajahnya pucat dan matanya kosong menatap lurus ke arah mereka. Rambutnya yang panjang kusut tergerai menutupi sebagian wajahnya. Indah dan ayah yang mengikuti ibu sampai ke kamar itu terdiam. Tubuh mereka membeku oleh rasa takut yang amat sangat. Mbak Ratna segera maju, wajahnya serius, tapi penuh ketegasan. Ia mengeluarkan suara mantra pelan, tangannya menggenggam erat tangan keluarga Indah satu persatu, seolah memberikan perlindungan. "Tenanglah, kami di sini bukan untuk menyakitimu." Suara Mbak Ratna bergema pelan, namun penuh kekuatan. Sosok wanita itu perlahan bergetar, seolah menahan amarah dan kesedihan yang mendalam. Matanya mulai berkokek-kokoka, dan suara tangisan bayi yang tadi terdengar pun menggema kembali,
kini lebih lembut. Dia mencari kedamaian, bisik Mbak Ratna, dan pengakuan atas penderitaannya. Ketegangan di ruangan itu perlahan mencair, namun aura misteri dan kesedihan masih menyelimuti kamar tua itu. Keluarga Indah tahu mereka harus menggali lebih dalam untuk menemukan rahasia di balik penampakan ini. Setelah momen mengerikan di kamar tua, keluarga Indah bergegas hendak meninggalkan lantai atas. Namun, saat mereka turun ke ruang tengah, kejutan lain menanti. Pintu utama rumah yang biasanya mudah dibuka, kini terkunci rapat tanpa alasan yang jelas. Indah menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. "Tolong, bukakan pintunya," suara ayah mulai terdengar panik. Tiba-tiba, dari balik pintu terdengar ketukan kuat dan berulang-ulang, seperti seseorang mengetuk dengan penuh amarah atau kesedihan yang mendalam. Suara itu menggema di seluruh rumah, membuat bulu kuduk mereka merinding. Ibu menggenggam tangan anak Kanok dengan erat. "Ini bukan hal biasa. Kita terjebak." Mbak Ratna melangkah maju, wajahnya serius. Roh itu sedang memberi pesan, "Kalian tidak bisa pergi sebelum ia merasa diakui." Ketegangan di udara semakin tebal. Keluarga itu berdiri terpaku di antara rasa takut dan ketidakpastian, menyadari bahwa malam ini masih panjang dan penuh kejutan. Keluarga Indah berdiri membeku di ruang tengah, dikelilingi oleh gelap dan dingin yang semakin menusuk. Pintu terkunci rapat di depan mereka, masih bergema dengan ketokon-ketokon misterius, menambah suasana penuh ketegangan. Tiba-tiba, dari sudut-sudut rumah yang gelap, suara bisikan lembut tapi penuh ancaman mulai terdengar. "Kalian tidak boleh pergi." Bisikan itu berulang, bergema di seluruh ruangan, seolah berasal dari dinding, lantai, dan langit-langit sekaligus. Ibu menutup telinganya dengan tangan gemetar, matanya membelalak ketakutan. "Piayang, diinginkan roh itu dari kita." Mbak Ratna menatap ke sekeliling dengan wajah tegas. Ini tanda bahwa roh itu masih sangat marah dan merasa terperangkap. "Kalian harus bersabar dan jangan pernah membalas dengan kemarahan." Indah merasa bulu kuduknya berdiri. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, seolah ada beban tak terlihat yang menekan dada mereka semua. Suara bisikan itu terus bergema, semakin keras, semakin mengancam, membuat mereka merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di tengah bisikan yang semakin mengancam, Mbak Ratna menutup matanya, berusaha memasuki trance untuk berkomunikasi lebih dalam dengan roh yang menghantui rumah itu. Tiba-tiba, wajahnya berubah serius dan pucat. "Aku melihat sesuatu," gumamnya dengan suara berat. Di pikirannya terbuka sebuah adegan masa lalu yang kelam. Pak Karto, pemilik rumah dulu, tampak sedang berlari ketakutan di lorong rumah. Wajahnya penuh teror, seolah dikejar sesuatu yang tak terlihat. Ia memasuki kamar tua dan menutup pintu rapat-rapat. Namun, dari dalam kamar terdengar jeritan dan suara gaduh yang menakutkan. Ternyata, Pak Karto dikhianati oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Seorang kerabat yang serakah, yang dengan sengaja membuatnya terperangkap dan meninggalkannya mati dalam kesendirian. Roh Pak Karto kini tidak tenang, penuh dendam dan kesedihan karena pengkhianatan itu. Ia ingin keadilan dan pengakuan agar bisa melepaskan dirinya dari penderitaan. Mbak Ratna membuka mata, wajahnya penuh waspada. Roh ini bukan hanya kesepian, tapi juga terluka dan ingin balas dendam. Indah menggigil ketakutan. "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" Mbak Ratna menatap mereka dalam-dalam. "Kalian harus membuka rahasia lama itu, mengungkap siapa yang mengkhianati Pak Karto, dan membebaskan rohnya. Hanya dengan itu, ia akan tenang." Malam semakin larut, suasana rumah semakin mencekam. Keluarga Indah sedang berkumpul di ruang tamu, membahas apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, ketika tiba-tiba kedua anak mereka hilang dari pandangan. "Kemana anak-anak?" teriak ibu panik, mencari-cari ke seluruh ruangan. Ayah bergegas mencarinya. Panggilan dan teriakan mulai menggema di seluruh rumah, namun tak ada jawaban. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka menemukan kedua anak itu tergeletak di ruang bawah tanah, tempat yang selama ini mereka hindari karena gelap dan penuh kelembapan.
Anak-anak itu terlihat linglung, mata mereka kosong, dan wajah pucat pasi. Mereka tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana. "Kenapa kalian di sini? Apa yang terjadi?" tanya Indah dengan suara bergetar. Anak-anak hanya diam, seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke ruang bawah tanah itu. Sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Mbak Ratna segera mendekat. Matanya tajam menatap ke arah ruang bawah tanah. Roh itu semakin kuat dan mulai mencoba menguasai mereka. Keluarga Indah sadar, ancaman yang mereka hadapi bukan hanya sekadar penampakan, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Setelah kejadian menghilangnya anak-anak, suasana rumah semakin mencekam. Malam itu, lampu-lampu mulai berkedip-kedip, tidak menentu, lalu tiba-tiba padam total. Radio tua yang terletak di ruang tengah menyala sendiri. Dari speaker, terdengar suara statis yang memekakkan telinga, diselingi bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduk merinding. Indah mencoba mematikan radio itu, tapi tombol-tombolnya seolah tak berfungsi. Suara statis berubah menjadi suara tangisan dan jeritan yang menyayat hati, membuat suasana menjadi sangat menakutkan. "Ini bukan kerusakan biasa," kata Mbak Ratna dengan suara tegas. "Energi jahat sedang mencoba menguasai setiap sudut rumah ini." Bahkan lewat teknologi, televisi dan kulkas di dapur juga mulai menyala dan mati sendiri, mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ayah mencoba menenangkan keluarga, namun ketakutan jelas terlihat di wajahnya. "Kita harus segera mengatasi ini sebelum semakin parah." Roh yang menghantui rumah itu tampaknya semakin liar, mengirimkan ancaman lewat setiap alat yang ada. Malam itu, keluarga Indah tahu mereka berhadapan dengan kekuatan yang sangat kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Setelah malam penuh teror, dengan suara-suara aneh dan alat elektronik yang rusak, Mbak Ratna memutuskan untuk memulai ritual pembersihan yang lebih dalam. Ia menyiapkan dupa khusus dan lilin yang sudah diberkati, lalu menyalakannya satu persatu di ruang tengah. Asap putih mulai mengepul, memenuhi seluruh ruangan dengan aroma tajam dan menyengat. Mbak Ratna berdiri di tengah, matanya terpejam rapat, mulai melantunkan doa-doa kuno dengan suara pelan tapi penuh kekuatan. Suasana menjadi sangat mencekam, udara terasa berat dan dingin menggigit. Tiba-tiba, api dupa berkobar tinggi tanpa ada angin, membuat bayangan di dinding menari-nari, seperti sosok yang hidup. Lilin-lilin ikut bergetar hebat, seolah ada energi tak terlihat yang sedang berontak. Anak-anak yang tadi terlihat linglung, kini menunduk dalam diam, tampak merasakan sesuatu yang besar dan menakutkan. "Roh ini tidak mau pergi dengan mudah," ujar Mbak Ratna tanpa membuka mata. "Kita harus kuat, dan jangan biarkan dia menguasai kita." Suara-suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dan penuh kemarahan, tapi doa dan asap dupa mulai menekan kehadiran gelap itu. Keluarga Indah menggenggam tangan satu sama lain, berusaha bertahan dalam ketegangan malam yang panjang dan penuh kengerian ini. Setelah ritual pembersihan yang panjang dan melelahkan, suasana di rumah mulai berubah. Suhu dingin yang menusuk perlahan menghangat, dan udara terasa lebih ringan dari sebelumnya. Suara-suara aneh yang selama ini mengisi rumah mulai menghilang satu persatu. Tidak ada lagi ketukan pintu, bisikan mengancam, atau langkah kaki misterius. Di lantai atas, Indah dan keluarganya menghela napas lega, seperti baru saja lepas dari mimpi buruk yang panjang. Namun, di sudut ruangan, bayangan hitam samar masih terlihat. Sosok itu berdiri diam, menatap mereka dengan mata yang tak bisa dilihat, seolah berterima kasih, tapi belum sepenuhnya pergi. Mbak Ratna menatap bayangan itu dengan penuh pengertian. Dia masih di sini, tapi kini dalam damai. Tangka Quentin, doa kalian telah membantu meredakan amarahnya. Ayah menandok, pelan berkata, "Semoga dia benar-benar bisa beristirahat sekarang." Indah menggenggam tangan anak-anaknya, merasa ada harapan di balik segala kengerian yang mereka alami. Namun, mereka tahu, misteri rumah warisan ini mungkin belum sepenuhnya selesai. Di sudut ruangan, bayangan hitam itu perlahan mulai bergetar, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk bicara. Suara lembut, hampir seperti angin berbisik di telinga, terdengar dengan jelas.
Terima kasih sudah mengingatku. Doakan aku agar aku bisa pergi. Suara itu penuh kerinduan dan harapan, mengandung kesedihan yang dalam, namun juga kelegaan. Keluarga Indah berdiri hening, menyatukan tangan, dan mulai melantunkan doa dengan penuh rasa tulus dan harap. Mbak Ratna membimbing doa itu, memastikan energi positif mengalir deras ke seluruh sudut rumah. Lambat laun, bayangan itu mulai memudar, tubuhnya yang samar menjadi lebih terang, dan akhirnya menghilang dalam cahaya putih yang hangat. Keheningan menyelimuti rumah tua itu. Namun kali ini terasa damai, bebas dari ketakutan dan amarah. Ayah menarik napas panjang, berkata dengan suara berat tapi penuh harapan. Sekarang, rumah ini bisa menjadi tempat yang damai untuk kita dan generasi berikutnya. Indah tersenyum, menatap rumah yang dulu menakutkan, kini menjadi harapan baru. Misteri rumah warisan itu telah selesai, tapi kenangan dan pelajaran dari roh yang dulu menghantui akan selalu mereka ingat. Terima kasih sudah menemani kami menjelajahi misteri rumah warisan yang penuh cerita dan kengerian ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan cerita seram lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, kadang yang tak terlihat bisa jadi nyata. Selamat malam dan jaga diri kalian baik-baik.